Selamat pagi semuanya, selamat datang di pertemuan kedua. Kita akan membahas untuk, bab 11. Jadi di pertemuan 12 ini kita akan membahas bab 11. Nah, di bab 11 ini kita akan, membahas tentang fintech dan sistem pembayaran digital. Jadi memang, kalau kita lihat-lihat itu saat ini ya, banyak GoPay, ShopeePay, Dana, yang memang, sampai QRIS gitu ya, yang memang, targetnya adalah pembayaran secara digital langsung, gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat nanti di, khalayak bisnis luar itu ya, perkembangan teknologinya semakin mengubah masyarakat menjadi bertransaksi. Contohnya, kalau saya targetnya adalah kita punya, mmm, apa ya, usaha, mau entah produk yang ada dalam negeri kita yang bisa kita ekspor. Saran saya punya PayPal lah, PayPal kalau kita bilang, PayPal. Nah, si PayPal ini istilahnya kita cari jangan kita targetin Shopee, Tokopedia, Lazada yang kita tahu. Tapi gimana caranya? Kita cari namanya akun-akun luar negeri, namanya Etsy gitu ya. Itu bisa, untuk dilihat kembali. Hmm, oke. Oh, jadi kalau misalkan kita lihat untuk peran keuangan sendiri gitu ya, kita, untuk memfasilitasi bisnis yang cepat juga, di dalam keuangan ini penting gitu ya dan lebih cepat dan aman. Jadi saya harap nanti adik-adik ke depannya akan bisa, mungkin kalau bisnis itu bisa ke arah digital juga, karena kan mereka setiap itu ada fee-nya juga ya, dan kita nggak, eee, based on produk atau service atau jasa, tapi kita bisa ke arah digitalnya. Nah, mungkin itu kalau contoh untuk produk ataupun jasa, itu lebih mudah gitu ya, dibanding kita ke digital. Karena untuk mencapai transformasi digital itu perlu waktu yang panjang untuk membangun atau mendevelop suatu, proses atau suatu digital sendiri gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lihat. Nah, 70%, dalam digital transaksi di Indonesia itu sebenarnya masuknya ke untuk payment resolusi, gitu ya. Contohnya, eee, bank-bank aja gitu ya, kalau kita lihat di Bank BCA, Bank Bank BNI gitu ya, Bank BK itu bahkan sekarang udah targetnya untuk ke, masuknya ke mobile, tuh. Alasannya kenapa gitu? Karena mereka nggak lagi bayar, kalau kita bisa bilang, bayar tempat sewa untuk ATM, mesin ATM-nya, gitu. Tapi kalau menurut saya untuk wilayah di tempat saya, di Jakarta, itu banyaknya masih Bank BCA untuk, ATM-nya. Karena kita kan butuh uang juga, maksudnya bukan hanya untuk payment by QRIS ataupun apapun. Cuman karena kalau kita mau beli makan pinggir jalan kan kita juga mereka kadang kalau QRIS minta nambah 1.000 gitu. Karena mereka dipotong, oleh si QRIS-nya dengan pembayaran tersebut. Nah, perkembangan yang saat saat ini gitu ya, di dunia QRIS ya, makanya kan kemarin KRIS itu, QRIS loh itu. Nah, itu mereka kita sekali bayar aja gratis, tapi nanti si, penjualnya kena 0,7%. Kemudian mereka dipotong itu untuk pajaknya, mungkin mereka dipotong sekitaran 2.000 sampai 3.000 per hari. Untuk memahami dompet digital sendiri gitu ya. Jadi kita lihat adanya alat pembayaran elektronik yang memang, sebagai transaksi gitu, menawarkan kemudahan.
Jadi memang kalau target kita sebagai pembisnis itu kita lihat untuk pelanggan sendiri mulai bertransaksi integrasi secara sederhana itu. Jadi gimana sih sekarang kita udah nggak perlu kerja kantoran lagi tapi em, bentar ya. Oke, tapi kita nggak perlu kerja kantoran lagi, tapi kita bisa dari rumah, kita bisa mendapatkan pundi-pundi uang tersebut. Contohnya mungkin kita bikin aplikasi, terus kemudian kita bisa bikin suatu aset gitu ya, di gambar atau apapun itu di Canva, kita bikin PowerPoint-nya. Nah, itu juga bisa menghasilkan pundi-pundi uang di situ. Jadi adik-adik bisa coba apa yang adik-adik hobinya. Nah, kita bisa mendapatkan pundi-pundi uang di situ. Nah, ini contoh dompet digital yang terpopuler gitu ya saat ini. Mungkin lebih ke Dana, ShopeePay gitu ya, GoPay gitu, atau OVO. Nah, memang sekarang itu mereka lebih cepat gitu. Bahkan kita nggak usah punya ATM, kita hanya punya Dana di mereka, nggak usah terlalu nggak dipotong tiap bulannya gitu ya. Saya jujur dipotong tiap bulan sama bank-bank yang lain tuh lumayan gitu 20.000, 10.000, 10.000 gitu. Nah itu kan buat masyarakat menengah ke bawah itu menjadi sangat mahal dipotong sekian gitu. Itu masuklah sama kita. Nah itu yang perlu kita lihat untuk eh, dompet digital mengapa sekarang sangat disukai. Contohnya Dana ya, karena mereka nggak ngambil fee. Kalau si GoPay, OVO, ShopeePay itu masih ada fee-nya gitu. Kalau Dana mungkin sampai berapa puluh baru kena fee gitu per hari. Gitu. Jadi memang kalau dan penjual itu lebih senang gitu. Alasannya karena tidak dapat potongan dari si QRIS-nya sendiri. Nah, definisi payment gateway sebagai jembatan. Contoh, kalau tertarik ya, saya jualan di Etsy. Nah, atau adik-adik kemarin saya capture apa ya ini namanya. Saya lagi mau coba untuk ke arah sana untuk bisnis. Adik-adik bisa coba eh nah, thrifting dari Jepang. Nama aplikasinya Dorzo. Zo. Nah, ini bisa di search ya. Jadi kalau eh, adik-adik mau coba gitu ya untuk bisa eh misalkan just tip gitu ya. Nah, payment gateway ini sebagai jembatannya. Nah, contoh ya, kita dari Indonesia, kita buka aja dicoba buka di Treats, bilang hai orang Malaysia gitu ya, misalkan hai I'm from Indonesia. If you want to just tip ini gitu ya, you want to we buy for you gitu, just give us um, in suatu uh, give up apa namanya DP, terus kemudian you can get the product or something what you want gitu in this catalog. Jadi sistemnya itu kita bikin website, kemudian mereka bisa buying dari website tersebut, nanti kita kirimkan. Ya, sebenarnya bikin website itu cepet gitu. Nah, kita tinggal buat NIB karena NIB sekarang namanya bukan SIP ya dulu, surat izin perusahaan, nomor induk berusaha kalau sekarang.
Nah, ini UMKM pun dapat gratis kalau kita mau daftar. Kita bisa bikin suatu website yang kita promosikan ke negara tetangga, nanti akan kita kirimkan dari Just Tip yang ada di Indonesia. Kita tinggal foto-foto aja, kita ngambil fee misalkan 20%. Nah, ini kayak gini yang apa ya? Yang masih banyak belum orang memberitahu. Sekarang cuma beritahunya cuma jadi affiliate aja. Nah, yang ini belum gitu. Etsy juga. Jadi ini Etsy ini untuk Amerika dan sekitarnya gitu ya, yang memang berbasis dolar Kanada gitu. Nah, di sini adik-adik bisa taruh produk-produk yang memang adik-adik punya gitu di Etsy, yang lucu-lucu kalau biasanya di Etsy ini untuk perempuan. Nah, itu mereka bakal beli dengan harga dolar. Gitu. Nah, potongannya sekitar 20-30%, kita tinggal naikin aja dari harga karena menurut mereka itu murah sekali. Dan kita bisa untung dari sini. Nah, sebenarnya ada juga untuk di Canva gitu ya. Cuman sekarang lagi ditutup karena terlalu banyak yang memang sebagai kreator di Canva. Kita yang memang suka bikin PPT, kemudian kita bisa membuat pakai Canva, kemudian kita bisa untuk lanjut di mana PPT-nya ini bisa untuk mempromosikan dibeli oleh orang karena orang mau pakai Canva kita. Jadi kita dapat pundi-pundi uang lagi di situ. Nah, situ biasanya. Karena ini berbasis bisnis ya payment, contoh payment gateway utama itu biasanya Midtrans, uh, Zendit gitu ya, atau kita bilang uh, Sendit gitu, atau Stripe. Nah, kita bisa coba untuk nyoba untuk payment itu, atau biasanya kalau kita bilang PayPal ya. Nah, PayPal ini adik-adik misalkan nggak mau kerja di Indonesia. Nah, itu bisa mereka pembayarannya menggunakan si PayPal ini. Gitu. Jadi bisa masuk langsung ke bank kita. Jadi bank luar transfer ke sini semacam Shopee Pay gitu ya. Kita punya gitu ya. Kita langsung tarik bisa ke bank kita, Bank Indo. Karena nggak bisa langsung untuk transfer dari bank luar langsung ke Indo gitu karena harus melewati payment gateway ini. Nah, manfaat sistem pembayaran sendiri kalau kita bisa lihat adalah efisiensi dan keamanan transaksi. Jadi kita ada rekonsiliasi otomatis, pencatatan transaksi, pengurangan biaya gitu ya. Nah, di sini sendiri kalau rekonsiliasi biasanya kita sistem pembayarannya terintegrasi untuk mengurangi kesalahan manual gitu. Jadi misalkan nanti adik-adik bikin suatu aplikasi nih, kita mau bayar gaji karyawan gitu. Nah, itu nanti kita udah ngasih secara otomatis, nah untuk dibayarkan ke gaji karyawan tiap bulannya. Jadi nggak perlu lagi kita nungguin untuk mempercepat proses keuangan sendiri. Nah, ada contoh lagi ketika misalkan tadi ya, kan kita mau kirim ke luar negeri. Saya saranin adik-adik jadi eksportir. Eksportir. Mengapa? Karena menurut saya itu lebih menguntungkan ketika rupiah seperti ini. Nah, dari sini kita caranya kenapa eksportir kita perlu ada rekonsiliasi otomatis ya secara sistem pembayaran. Karena kita kan butuh supplier. Suppliernya yang ada di Indonesia aja misalkan contoh. Di Ambon itu banyaknya cengkeh gitu ya. Kita bisa bikin tuh packaging em, cengkeh gitu ya. Ya, kita cari eksportirnya mau menjualnya di sana, di luar negeri. Nah, tapi kan suppliernya kita harus bayar tuh ini dari luar negeri. Kita jadwalkan ketika pengiriman dia, kemudian kita bisa jadi kita nggak
jadi nggak susah untuk pencatatannya. Udah bayar belum ya supplier? Belum deh gitu. Nah, itu yang untuk bisnis ya, bisa mempermudah laporan keuangannya juga dan mempercepat audit keuangannya. Biasanya kalau kita udah besar, perusahaannya ada laporan audit keuangan dari komisaris. Tapi komisaris atau eksternal gitu yang TBK, kalau kalau adik-adik tahu itu terbuka, itu karena ada sebagian dari komisaris-komisaris luar yang memang investasi di bisnisnya adik-adik gitu. Itu contohnya. Kemudian ada pencatatan transaksi. Kita secara sistem terintegrasi, kita catat nih untuk lebih efisiensi. Nah, biasanya kita bisa melacak tracking pengeluaran dan pemasukan secara real time. Jadi nggak input data secara manual, itu masih bisa apa ya, ditilep lah kalau kita bisa bilang. Dulu saya pernah punya orang tua saya zaman bahla gitu ya. Itu saya diceritain dia punya bisnis makanan gitu. Nah, itu masih sistemnya transaksinya secara manual gitu, investasi datanya. Nah, adik-adik tahu nggak eh, kenapa misalkan beli ke Kopi Kenangan atau adik-adik ke suatu mall yang besar, terus ada tulisan tidak diberikan struk gratis. Kenapa? Ada tahu nggak? Tidak diberikan struk gratis produk A gitu. Produk atau gratis minum gitu misalkan kalau di tempat minum gratis. Ada yang tahu? Kenapa? Kalau struk itu eh, tidak menggunakan struk itu dibilang gratis gitu. Oke. Nah, kenapa yuk? Ada yang tahu? Jadi jika tidak memberikan struk itu produknya gratis. Ada yang tahu? Chat aja. Nah, ada yang tahu? Kalau di suatu bisnis gitu ya. Kalau di lapangan, kalau kita lihat di mall, itu kan ada jual makanan, jual minuman, jual baju. Terus ada tulisan, tidak memberikan struk sama dengan gratis. Tahu nggak alasannya kenapa? Ada yang mau jawab? Tapi saya minum dulu. Nah, mungkin pada belum ada yang tahu ya. Jadi kalau di dalam bisnis itu, kita perlu adanya pencatatan transaksi secara real time. Nah, kenapa alasannya kita tulis tidak memberikan struk sama dengan gratis? Dikarenakan kita bisa lihat secara real time. Pernah kejadian sama saudara saya. Dia jualan warkop adik-adik. Warkop, warung kopi gitu ya. Kopi, domi, dan lain-lain. Tapi dia awal-awal rame nih, dia yang jaga. Setelah itu kan dia hire karyawan gitu ya. Ternyata warkopnya kok pendapatannya turun. Kopinya masih ada, mie-nya masih ada gitu. Ternyata tahu gimana? Si karyawannya bawa kopi dari rumah. Karyawannya bawa kopi dari rumah, air dari rumah. Agar untuk bisa berjualan si kopi itu. Jadi dia punya modal tuh beli kopi. Dia tetap jaga. Oke. Dia tetap jaga. Cuman si kopinya itu dia yang bawa. Kita masih kopinya kok tetap. Tapi kok penjualan turun terus gitu. Ternyata pas dicek kembali. Dia melakukan
membuat kopi sendiri gitu tanpa adanya struk kan kita nggak bisa ngelihat itu pelakunya berapa. Nah, oleh karena itu biasanya kalau adik-adik berbisnis itu perlu adanya tidak diberikan struk itu gratis gitu. Jadi nggak apa-apa lah kita modal struk dikit, kita tinggal, tapi kan kita bisa ngecek nanti laporannya secara input data secara otomatis real time gitu. Dari struk kan kita bisa langsung masuk di aplikasi. Itu alasannya mengapa sistem pembayaran secara otomatis ini diperlukan gitu. Karena memang banyak ya biasanya kita mainannya di karyawan ini eh, penipu gitu ya. Saya jujur udah trust issue gitu sama karyawan-karyawan. Saya punya karyawan istilahnya saat bisnis agak trust issue gitu. Bahkan keluarga sendiri pun juga kita masih harus ngecek kembali gitu. Keuangan nanti akan di kita semua. Dan hati-hati misalkan jualan online di e-commerce gitu ya. Yang tahu passwordnya kita aja. Mereka hanya untuk berjualan, packing gitu. Karena di situ password kan ada masuk ke keuangan ya. Nah di keuangan itu nanti ada password yang lainnya yang mereka nggak tahu gitu. Jadi hati-hati nanti bisa diambil juga sama mereka. Karena berbasisnya digital ya. Nah itu yang harus hati-hati dengan adminnya sendiri. Kemudian ada pengurangan biaya. Integrasi pembayaran yang baik dapat mengurangi biaya operasional. Jadi memang kita meminimalkan kebutuhan untuk sistem yang terpisah. Jadi untuk meningkatkan kecepatan dalam proses transaksi sendiri. Jadi kita bisa untuk press biaya juga dari integrasi pembayaran ini. Misalkan contoh, em, kalau kita bayar dari bank kan ada yang 6.500, ada 2.500 kalau ke lain bank gitu ya. Nah, kalau kita bisa untuk pembayaran sekaligus, biasanya itu per transaksinya ada yang gratis gitu. Nah, itu yang kita sistemnya pun saya pakai apa ya kemarin? Aplikasi yang satu aplikasi ngaruh abang semua gitu ya. Tapi ntar transfernya untuk gratis gitu. Jadi ada manfaatnya sendiri dari fintech ini. Nah, tadi ya saya bilang, jadi kalau bisnis itu harus hati-hati satu karyawan, kemudian dua tuh ada keamanan gitu ya dari si fintechnya sendiri gitu. Nah, karena itunya berbasis uangnya banyak gitu ya. Atau kita uang sedikit aja kita udah kayak, duh uangnya kok hilang gitu, sedih gitu. Nah, itu yang bisa eh, secara keamanan atau jangkauan global gitu ya, pembayaran digitalnya kita harus hati-hati dengan perlindungan pelanggan, informasi pelanggan atau perlindungan kita sendiri sebagai pengusahanya. Nah, tadi misalkan di PayPal ya. Nah, nih kalau adik-adik mau kerja di luar negeri, saya saranin buka ini terus cari klien untuk ekspor gitu ya. Itu bisa juga ke sini. Iseng aja nih aku jualan ini yang mau ke sini silakan. Bule-bule seneng banget adik-adik sama Indonesia sekarang karena rupiah hampir menyentuh kemarin menyentuh 18.000 sekarang 17.900. Mereka tuh seneng banget untuk istilah wisata gitu. Nah, di sini mereka bisa kita bikin kalau misalkan adik-adik bisnisnya di sana banyaknya di Ambon kan banyaknya pariwisata ya. Nah, itu bisa kita gencatin untuk itu. Mereka bisa pembayarannya menggunakan PayPal terlebih dahulu. Kemudian ada atau bisa bukan pakai Traveloka ya, bukan. Biasanya pakai em, aplikasi yang lain di luar negeri. Ntar masuknya ke PayPal kita. Nah, ntar mereka datang ke penginapan kita atau apa. Itu bisa untuk jangkauan secara global. Jadi jangan nyari lagi yang dalam negeri, tapi kita udah nyarinya luar negeri untuk mereka bisa hadir di tempat kita. Gitu. Jangkauan internasional juga untuk penerimaan pembayaran dari negara dan mata uang. Tapi kita perlu menjamin keamanan data mereka dan data kita juga gitu agar tidak terhack uangnya juga habis kan gitu. Jadi secara
berbagai mata uang. Jadi misal kalau di PayPal ini nanti langsung berbasis dolar, atau dari dolar itu nanti kita masuk ke rupiah tinggal dikurskan dalam bank kita. Serunya gitu adik-adik. Nah, mungkin saya nggak jelasin banyak, tapi nanti ke depannya memang kita mainannya di blockchain namanya. Untuk fintech sendiri. Blockchain itu adalah teknologi yang memungkinkan untuk transaksi terdesentralisasi. Jadi memang transparan, aman, dan efisien. Jadi kalau sekarang kita lihat ya, bank-bank yang kita gunakan itu BCA, Mandiri, BNI, DKI, dan lain-lain gitu ya. Ada bank-bank yang lain. Kita lihat transaksinya langsung tercatat, langsung cepet banget gitu ya. Ini mereka menggunakan sistem namanya blockchain sebagai buku kas digital. Jadi memang sistem ini ke arahnya memang transaksi secara catatan yang tidak dapat diubah lagi gitu. Jadi eh, amit-amit ya, waktu kemarin tuh ada tuh yang transfer transfer ke rekening gitu ya, ke rekening kita. Terus ternyata transferannya itu pinjol gitu ya. Kita kita nggak tahu gitu, kita ditipu. Orang pinjemin pinjol pakai nama kita. Kemudian mereka minta, salah salah kirim saya untuk transfer lagi ke si penipu. Ini namanya penipuan segitiga. Terus si pinjolnya juga kena tipu sama si penipu yang sebenarnya bukan ngutang, bukan si orangnya tersebut, tapi orang tersebut kena tipu juga sama si penipunya karena alasan salah kirim. Nah, itu yang harus hati-hati di situ. Nah, sebenarnya saya nggak mau ngasih banyak, cuman di blockchain ini gitu ya, sebagai basic dari fintech gitu ya, atau financial technology yang kalau kita berbisnis pasti kita pakai itu. Kalau misalnya secara digital ya, atau sosial media, contoh. Tadi Shopee, pakai Shopee Pay, Dana, OVO, GoPay gitu ya. Oh, itu kan mereka secara fintech ya, financial technology. Nah, di dalam financial technology itu ketika nanti kita QRIS, tek, kris atau itu ya, tek, bayar ya gitu. Nah, itu kan langsung ngelink masuk ke dana kita. Nah, itu yang dapat dinamakan langsung ting berapa ribu, terus ting berapa ribu gitu dari penghasilan kita. Itu ada basicnya namanya si blockchain ini. Jadi memang transaksinya based on network. Jadi langsung ketahuan tuh nama siapa, sekian pembayarannya. Jadi kita bisa tahu untuk secara cepat. Cuman kalau itu kan kita nggak usah sampai sana. Cuman setidaknya nanti saran saya yang tadi ya, kalau misalkan adik-adik nanti berwirausaha, tadi kalau misalkan kita di toko, kita punya toko, tulis tanpa struk, tidak produk gratis gitu, tanpa struk produk gratis. Itu buat si pekerja kita tidak nyolong gitu ya. Kemudian kalau misalkan ekspor tadi pakai PayPal. Nah, dengan kita cari jangan di Shopee, jangan di Tokped gitu ya, tapi kita cari yang akun luar, Etsy gitu ya. Tadi door door apa ya tadi, yang Jepang itu ya gitu. Nah, itu bisa kita eh, buat jual ke arah mereka gitu. Jadi target kita sekarang udah bukan dalam negeri tapi luar negeri. Bahkan misalkan adik-adik punya bapak atau ibu yang punya rumah apa hotel atau homestay gitu ya di Ambon, bisa juga bikin secara dalam negeri dulu deh pakai Tokopedia atau mami kos ada juga gitu ya. Kalau punya kos-kosan atau kontrakan, nah itu bisa juga untuk seperti itu. Kemudian ada tipe blockchain sendiri, ada public, private, sama konsorsium. Jadi di public ini biasanya semua orang bisa participate gitu ya. Nah itu contohnya apa? YouTube.
YouTube, Instagram, ya ini kan kita bisa terhubung gitu ya. LinkedIn juga. Nah, kalau di private itu artinya hanya organisasi tertentu, akses tertentu. Contoh di grup-grup WA gitu ya. Terus atau adik-adik di suatu perusahaan nggak boleh datanya ketahuan gitu ya. Itu. Atau juga bisa kita lihat ke tadi bukti pembayaran gitu ya, bank. Nah, itu kan kita privately ya, hanya bisnis kita aja, jangan di publik. Konsorsium itu biasanya kolaborasi dari data privacy dan security untuk melindungi. Jadi kita bisa public tapi kita juga ada private-nya. Tuh. Kita diberitahu nih, oh bisnis kita secara luas tapi tahu nih transfernya ke bank ini, tapi untuk tahu detailnya seperti apa itu biasanya banyak tidak diberitahu. Makanya kenapa kalau PT atau CV itu punya bank sendiri, istilah punya nomor rekening bank sendiri di sini. Jadi alasannya karena kita harus privacy data dari si ownernya gitu. Dan security juga, jangan-jangan nanti ownernya kena hack juga dikirim-kirim. Jadi memang punya nomor dua, istilahnya kalau di kita baru bisnis sendirian nomornya dua. Jadi jangan satu aja. Nah, cryptocurrency dan smart contract sendiri, ini sorry ya pakai bahasa Inggris tapi nanti di buku bahasa Indonesia kok. eh Alternatif digital untuk payment. Jadi cryptocurrency sekarang ya Bitcoin gitu ya. Nah, ini sekarang udah transparan dia dan efisien untuk kita transfer dari luar negeri juga. Jadi sekarang udah PayPal ini untuk kayak semacam udah mulai ditinggalkan karena dia minta 20-30%. Tapi kalau Bitcoin enggak gitu. Kita bisa langsung cairkan, paling kita kena pajak aja dari pemerintah. Pajaknya juga nggak besar. Nah, itu yang suka dimainin sama orang dibilang cuci uang ya. Tapi ya masuknya di sini lah. Ada kontrak-kontrak sendiri yang memang otomatis nanti akan masuk ke dalam ya, suatu sistem. Nah, ini saya nggak bisa jelasin detail, cuman banyak juga tantangan dan regulasi dari si fintech sendiri. Nah, biasanya di undang-undang pemerintahan udah banyak tuh. Misalkan contoh pajak deposito 20%. Terus pajak saham itu kalau nggak salah 10% apa 12% ngikutin PPN. Nah, itu masih banyak lagi untuk tantangan kita dan mengikuti regulasi dari suatu bisnis yang ada. Gitu. Jadi strategi manajemen pembayaran sendiri biasanya ada pilihan metode, pengalaman pengguna, sama peningkatan konversi. Jadi memang banyak pilihan untuk metode yang kita mau pilih mau bayarnya pakai apa. Kemudian pengalaman pengguna mereka ribet lah kalau nggak bisa transfer harus cash gitu. Kan mereka juga suka males gitu ya. Biasanya ada tingkat konversi yang lebih tinggi. Nah, biasanya kalau dalam bisnis itu kita pakai dolar, terus pakai yang lain itu kan lebih tinggi kita pendapatannya dibanding kita pakai rupiah-rupiah. Nah, kepercayaan dalam sistem pembayaran sendiri juga kunci utama. Jadi memang sebenarnya kalau saya selalu per hari itu langsung saya tarik gitu. Kalau kita pendapatan lumayan besar, jadi jangan sampai saya jujur eh, nggak trust sama si Shopee gitu ya, sama si GoPay punyanya Bang Jago gitu ya. Itu saya masih nggak punya trust di situ, nggak ada kepercayaan. Tapi setidaknya kita bisa bertumbuh secara digital, kita masukin lagi ke konvensional itu untuk cadangan uang. Jadi kan uangnya nggak kemana-mana. Tapi untuk bank, jujur saya agak takut. Tapi bisa nanti uangnya diputar lagi ke menjadi produk yang baru atau menjadi bisnis yang baru lagi. Jadi adik-adik tetap mendapat uangnya sampai nanti pensiun atau sampai akhir hayat. Gitu. Jadi di apa ya diputer-puter terus uangnya. Karena kalau kita pakai semua dari bisnis kan nggak ada modal lagi. Jadi harus menambah modal. Gitu. Misalkan contoh kita punya uang 100.000, kita buat bisnis beli
apa ya, misalkan minuman, kita jualan tuh, beli alatnya, terus kemudian termosnya 200.000 deh. Nah, terus kita jualan, kita dapat nih 300.000, mau dipakai atau kita mau invest lagi ke jadi ada meja gitu. Nah, itu yang biasanya kalau saran saya dalam berbisnis itu 1 tahun jangan diambil dulu buat pengembangan bisnisnya adik-adik. Makin lama, makin banyak, kemudian nanti bisa untuk pengembangan lagi ke depannya. Nah, kita biasanya kalau kita yang ngerjain sendiri, kita gaji kita gitu. Kita tulis ada gaji kita di dalam pendapatan kita. Jadi nanti untungnya berapa langsung kelihatan gitu. Jadi sebenarnya pembayaran digital ini sangat-sangat oke ya. Saya pun sebenarnya pengen tuh di depan Shopee gitu ya atau TikTok terus-terusan untuk kita dapat pendapatan di situ gitu. Jadi kalau kita lihat ya dari sistem pembayaran sendiri, kita nggak perlu em, langsung nggak usah lah gitu ya, nggak 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 perlu gitu ya. Saya nggak mau jualan lah, saya mau jadi tapi one day adik-adik pasti pengen banget untuk namanya mengembangkan bisnisnya adik-adik. Nah, dari usaha sekecil apapun karena sekarang masih kuliah ya, bisa tuh dibikin, kemudian kita puter-puter lagi menjadi besar. Jujur saya dulu modal gaji pertama gitu ya dulu 5 juta gitu. Kemudian saya kembangin ke bisnis, terus kemudian kita bisa puter lagi, dananya saya nggak ambil gitu ya. Puter-puter, puter-puter, dapatlah jadi bisa beli toko gitu. Jadi eh, di situ kita bisa, oh target saya ini, target saya ini. Dan bisnis itu sebenarnya awal-awal memang ya kita miskin dulu ya. Istilahnya duitnya semuanya ke bisnis dulu. Tapi kalau misalkan udah lumayan berjalan, kita bisa ngambil gaji dari situ gitu. Nah, di situ target saya adalah ekspor, udah nggak import lagi. Tapi bisa kalau misalkan dari dalam negeri dulu, nanti kita targetnya kalau udah besar ke luar negeri. Itu untuk ekspor. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup pertemuan hari ini? Untuk tugasnya sudah kah? Ya, iya apanya Bu? Untuk tugasnya sudah? Udah selesai semuanya? Tugas pertemuan minggu lalu? Sudah, Ibu. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup pertemuan hari ini? Sudah jelas? Sudah, Ibu. Oke, baik. Sudah, Ibu. Nanti bisa dilihat lagi, kalau nggak salah nanti kita ada kuis di pertemuan ke-14. Jadi nanti bisa dikerjakan kuisnya. Setelah ini mungkin 2 kali ya, 13, 14 kita akan nonton eh, YouTube ya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ada yang ditanyakan silakan. Nanti pertemuan 15 kita akan bahas untuk UAS juga. Jadi adik-adik nanti mungkin saya akan bagikan nilainya. Nah, kalau misalkan ada yang di bawah 70, saya feel free bisa remedial gitu ya. Jadi sebelum UAS selesai. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, saya tutup ya hari ini. Ibu, kuisnya berapa? Oh ya, apa? Mau, Bu? Kuisnya berapa jam dikasih waktu? Oh enggak, kuisnya saya seminggu. Pokoknya adik-adik ngerjain aja. Ya, Bu, soalnya saya masih ada dalam perjalanan ini. Oh, oke. Enggak hari ini. Baik, Ibu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin nanti jika mau ada pertanyaan lagi bisa di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Insyaallah. terima kasih adik-adik. Ya, terima kasih kembali Bu.